Dari desainnya sampai karakternya, gue suka sama Manaka ini. Ditambah, Manaka ini di luarnya kelihatan lucu gitu. Tapi bisa dibilang, dalamnya sedikit yandere juga ya. Cerita bermula dari seorang putri iblis bernama Manaka yang baru saja tiba di Tokyo. 10 tahun sebelumnya, Manaka dijanjikan untuk dinikahi oleh Jinta, teman lelakinya yang seumuran. Balik lagi ke masa modern, kini Jinta sedang bekerja sangat keras untuk mencari uang. Di pagi hari, saat Jinta sedang di rumah, dia didatangi oleh Manaka. Jinta melihat Manaka didampingi oleh iblis lainnya. Jinta langsung menutup pintunya, tapi Manaka menerobos masuk dengan memakai pedangnya. Manaka bilang bahwa sudah 10 tahun berlalu sejak perjanjian itu, tapi Jinta sama sekali tidak ingat tentang janji yang dia buat. Tadinya Jinta ingin nelpon polisi, tapi setelah melihat bahwa Manaka itu beneran iblis, Jinta nggak jadi nelpon dan langsung pergi untuk bersekolah. Sorenya, Jinta menceritakan semua itu ke kakaknya, Matsuri. Matsuri yang ngeliat Manaka langsung ngerasa Manaka itu imut banget. Dia langsung akrab sama Manaka. Adiknya Jinta, Sumugi, yang awalnya kaget tapi lama-kelamaan juga mulai terbiasa. Jinta mulai teringat sesuatu tentang Manaka, tapi belum banyak. Manaka pun bilang ke Jinta kalau sekarang Jinta sedang diikuti oleh banyak arwah karena darahnya Jinta sangat unik. Dan kedepannya, arwah yang datang ke Jinta akan semakin kuat. Manaka menyarankan Jinta untuk membuat kontrak dengannya, agar Manaka bisa ngelindungi setiap saat. Tapi Jinta menganggap kontraknya mencurigakan, jadinya Jinta nggak mau menjalin kontrak itu. Mereka semua pun keluar untuk mencari makan. Di jalan, Manaka bilang kalau dia sangat antusias bisa berada di dunia manusia. Banyak hal yang mau dia lakuin. Jinta bilang ke Manaka kalau dia nggak bisa tinggal bareng Manaka, karena si Jinta ini bener-bener nggak inget sama janjinya. Terus tiba-tiba ada iblis nyerang mereka. Manaka jadi tenggelam ke sungai yang dalam pas lagi ngelawan iblis ini. Jinta pun nolongin. Dan pas itu si Jinta ingat kalau dia pas masih kecil dulu pernah nolongin Manaka kecil yang lagi tenggelam di sungai. Manaka yang udah ditolong sama Jinta langsung nyerang balik si iblis ini. Si iblis itu pun kalah, terus Manaka dan Jinta pulang. Di rumah, sehabis Jinta bilang terima kasih, dia juga mau mengikat kontrak dengan Manaka. Tapi yang dia kira kontraknya itu hanya 3 atau 4 bulan, ternyata malah setahun. Jadi mereka harus tinggal bersama selama setahun. Kalau melanggar, mereka berdua akan berubah jadi kodok. Nah, jadi itu chapter 1 cerita Tokyo Demon Bride Story atau dalam judul Jepangnya Dai Tokyo Onyo Meden. Pas gue buat video ini, mangganya baru banget keluar kemarin. Terus gue juga udah baca chapter satunya. Dan sekarang gue akan kasih impresi gue setelah baca chapter 1 itu. Cerita ini sebenarnya ada one shotnya, tapi gue nggak baca versi one shotnya. Jadinya chapter 1 ini benar-benar pertama kalinya gue baca cerita ini. Dari baca chapter satunya itu, gue rasa kedepannya bakalan 50% romance, 50% action. Awalnya gue sedikit kecewa karena gue mikir kenapa nggak full romance aja ceritanya. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi mungkin ditambah action bisa bikin lebih menarik ya. Apalagi di chapter 1 juga kelihatan kalau bagian actionnya nggak setengah-setengah. Terus gue rasa yang menjual cerita ini tuh dari karakter Manakanya. Dan bener aja, gue sendiri juga langsung ngerasa tertarik dari ngeliat Manakanya aja. Dari desainnya sampai karakternya, gue suka sama Manaka ini. Ditambah, Manaka ini di luarnya kelihatan lucu gitu. Tapi bisa dibilang, dalamnya sedikit yandere juga ya. Kalau dari karakter Jinta, jujur sih, buat sekarang gue masih ngerasa dia biasa aja. Dari chapter 1 ini juga, kayaknya Jinta ini cuma jadi refleksi pembaca aja ya. Kayak dia yang mempertanyakan semua hal yang terjadi ke dia selama chapter 1 ini. Bukan berarti jelek juga sih karakternya. Cuma gue berharap pembaca dikasih tahu apa yang spesialnya dari si Jinta ini. Emang sih di chapter 1 ini dikasih informasi kalau darahnya Jinta itu unik, bisa ngundang iblis. Tapi karakteristiknya si Jinta ini belum menarik lah menurut gue. Terus di cerita ini kan banyak komedinya juga ya. Kalau buat gue sendiri, gue belum terlalu tertarik sama komedi yang terjadi di ceritanya. Tapi gue suka banget sama komedi yang dihasilin dari gambarnya. Karena ya gue emang suka sih sama gambarnya. Dan di chapter 1, ekspresi-ekspresi dari Manaka juga udah kelihatan lucunya. Gue berharap sih ke depannya dikasih lihat ekspresi-ekspresi Manaka yang lainnya. Untuk plot utamanya, kayaknya di chapter 1 ini belum dikasih lihat banyak ya. Soalnya gua rasa kedepannya bisa dipastiin ada iblis yang sangat kuat yang akan ngincar darahnya Jinta. Tapi di chapter 1 ini masih lebih ke bagaimana Jinta sama Manaka bisa mulai hidup berdua. Kalau harapan gue sih ya kedepannya biar romance sama actionnya seimbang. Buat sekarang sih gue masih tertarik dan gue pasti akan baca chapter-chapter selanjutnya. Manga ini bisa dibaca gratis secara digital di situs resminya. Gue juga bacanya di situ, yaitu di Manga Plus. Tapi di situ baru tersedia bahasa Inggris aja. Kalau yang bahasa Indonesia, pas gue buat video ini, gue belum nemu sih. Tapi ya mungkin karena baru banget keluar juga, jadinya belum ada yang terjemahin ke bahasa Indonesia. Tapi gue yakin cepat atau lambat pasti bakal ada yang terjemahin ke bahasa Indonesia. Segitu aja dari gue untuk video First Read Tokyo Demon Bride Story.
Terima kasih udah mau nonton. Kalau suka videonya bisa di like dan subscribe channel ini. Kalau nggak suka bisa di dislike. Terserah kalian aja. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.